sadar nggak sih, masyarakat di beberapa provinsi tiap tahunnya mengeluh karena terpapar asap kebakaran hutan dan lahan. Bayangkan bila itu terjadi di Jakarta, pasti bakal ramai. Pemirsa, Kepala Pusat Data dan Informasi Sutopo Purwonugroho membenarkan asap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera telah masuk ke wilayah Jakarta. Ya, itu pernah terjadi sih waktu tahun 2015. Saat itu kebakaran hutan dan lahan parah banget. Bahkan ratusan ribu orang dilaporkan menderita ISPA dan ada korban meninggal dunia. Karhutla di Indonesia gak pernah absen. Makanya, setiap awal tahun, pemerintah pusat dan daerah selalu menggelar rapat koordinasi kesiapan penanganan karhutla. Lalu apa sih yang menyebabkan pemerintah Indonesia gagal mengantisipasi karhutla? Pertama, kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia mengorbankan aspek lingkungan hidup. Berawal dari ketergantungan pada perkebunan kelapa sawit dan kayu yang mendorong perubahan lahan gambut dalam skala besar. Hal ini terlihat dari cara pemerintah yang terus mengeluarkan izin konsesi di lahan gambut yang rawan kebakaran. Selain itu, perusahaan agribisnis besar bahkan bisa memiliki pengaruh sehingga membuat mereka terhindar dari hukuman maksimal atas kebakaran yang berulang di lahan mereka. Kedua, pemerintah belum memperlakukan Kesatuan Hidrologis Gambut atau KHG sebagai ekosistem yang saling terhubung. Upaya restorasi di satu bagian KHG malah dirusak oleh pembangunan drainase dan aktivitas perkebunan yang terus berlanjut di bagian KHG lainnya. Misalnya, meskipun membangun lebih dari 5.000 infrastruktur pembasahan di KHG Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, daerah tersebut tetap rentan terhadap kebakaran yang disebabkan jaringan kanal dan aktivitas perkebunan di sekitarnya. Jadi, klaim pemerintah untuk memulihkan 5,5 juta hektar lahan gambut selama 10 tahun terakhir belum efektif karena kebakaran yang terus terjadi di lokasi yang diklaim telah direstorasi. Ketiga, penegakan hukum masih lemah. Perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran seringkali menghindari hukuman atau gagal membayar denda. Misalnya, meskipun ada keputusan pengadilan, perusahaan seperti Waringin Agrojaya belum membayar denda untuk kebakaran sebelumnya. Penegakan yang lemah ini memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan praktik yang merugikan tanpa hukum. Pemerintah masih lemah dalam memantau area perkebunan yang luas dan menegakkan peraturan pencegahan kebakaran. Selain itu, ketidakjelasan data konsesi juga menyulitkan publik untuk ikut memantau masalah ini. Keempat, keterlibatan masyarakat dibatasi. Masyarakat sipil dan masyarakat lokal seringkali dikecualikan dari proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan dan pengelolaan kebakaran. Keterlibatan mereka sangat penting untuk pemantauan dan pelaporan kebakaran yang efektif. Kesimpulannya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun seharusnya membuat pemerintah melakukan tindakan segera dan komprehensif. Pemerintah harus mengakui hak-hak lokal atas tanah dan hutan dalam strategi mengantisipasi kebakaran, memperkuat penegakan hukum, serta mengevaluasi hingga mencabut izin-izin perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran berulang. Terakhir, pemerintah harus membuka informasi kebakaran hutan dan lahan secara real time atau mendekati waktu yang nyata kepada publik.